aku harus gugurin anak ini. Aku nggak mau lahirin anak ini. Astagfirullah, Ranti! Kamu mau ngapain sih? Lepasin, Bu! Biarin aku gugurin anak ini, Bu! Jangan, nak, Ibu. Mohon, jangan, nak. Tolong, nak. Lepasin, Bu. Biarin, Bu. Astagfirullah, Ranti. Lepasin, Bu. Bapak! Kenapa, Bu? Lihat anak kamu pada mau gugurin kandungannya, Pak. Astagfirullah. Ranti, apa yang kamu lakukan? Istighfar. Aku nggak mau lahirin anak ini. Gara-gara dia aku cerai, Pak. Sadar kamu. Itu anak kamu. Itu darah daging kamu. Enggak, Pak. Aku nggak sudi. Astagfirullah. Nanti kamu nggak boleh ngomong begitu, nak. Tolonglah jangan gugurkan, nak, ya. Apapun yang kamu minta, Ibu akan turutin. Tapi tolong jangan digugurkan. Oke. Aku nggak bakal gugurin anak ini. Tapi dengan satu syarat. Apa yang kamu minta? Aku mau harta Bapak dan Ibu sebagian buat aku. Ya baik, nak. Ibu akan turutin. Dan setelah ini, aku nggak mau ngurus anak ini. Biar Bapak dan Ibu aja yang ngurus. Iya. Ibu dan Bapak akan turutin apa kemauan kamu. Tapi tolong nanti jangan digugurkan, ya. Tenang, sabar. Tenang ya. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taqabun ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video pertama tadi kita lihat itu adalah seorang ibu yang menyalahkan anaknya dari semua penderitaan yang ia alami. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Dan juga selain Pak Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami narasumbernya bernama Ibu Emi. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam, Mas. Pak Ustadz, kalau tadi kita lihat di video awal tadi, seorang ibu menyalahkan anak yang ada di kandungannya itu atas semua penderitaan yang ibu itu alami selama ini, Pak Ustadz. Boleh dalam Islam seperti itu, Pak Ustadz? Masya Allah Mas Farid ya. Jadi kita itu harus yakin bahwa seluruh kejadian garis hidup yang kita jalani itu adalah ketentuan dari Allah. Qadha khairihi wa syarihi minallah. Kehidupan kita yang baik, yang enak, yang nyaman, sampai yang sedih, yang menderita, yang pahit itu dari Allah. Jadi menganggap bahwa sesuatu itu, anak apalagi, menjadi sumber penderitaan, menjadi penyebab dari penderitaan, itu berarti sudah bisa musyrik. Karena dia berarti mengabaikan Allah. Dia nggak yakin bahwa apa yang menimpa dirinya itu adalah Allah. Padahal apapun di dunia ini, sampai binatang yang melata, sampai apapun yang terjadi, itu adalah atas kehendak Allah, atas garis takdir Allah. Jadi kalau ini ibunya menganggap bahwa anakku inilah yang membuat saya menderita, anakku inilah yang membuat saya celaka, berarti dia sudah nggak percaya lagi kepada ketentuan Allah. Karena dia menganggap ini sebagai penyebab atau yang membuat semuanya ini terjadi. Allahnya di mana kalau seperti itu? Iya. Jadi itu tidak boleh, Mas Farid. Baik, Bu Emi, saya mau tanya, penyebab dari ayah sama ibunya Bu Emi ini bercerai itu apa? Karena orang tua mama nggak suka dan nggak setuju dengan pernikahan mereka. Nggak setuju. Ya. Terus kemudian setelah bercerai, bercerainya itu saat Bu Emi masih di dalam kandungan atau sudah Iya, lahir? masih dalam kandungan. Nah, disitulah baru muasalnya ibunya Bu Emi ini menyalahkan apa yang Iya. ya kandungnya akhirnya menyalahkan Ibu Emi. Iya. Oke. Nah,
setelah Ibu Emi lahir nih, setelah dilahirkan, Bu Emi diurus sama Ibu? Enggak, Mas. Sejak perjanjian itu, Perjanjian apa maksudnya? Ada perjanjian apa nih? ada perjanjian, jadi mama saya nggak akan menggugurkan saya kalau nenek kakek saya memberikan sejumlah atau sebagian hartanya sama mama saya. Ya Allah, Jadi saya dibarter. Oke sebentar, yang nyuruh menggugurkan itu siapa? Jadi mama saya ingin menggugurkan kandungannya, menggugurkan saya waktu dalam kandungan, tapi dicegah sama nenek kakek saya pas kelihatan mau ngegugurinnya itu. Tapi kata mama saya bilang kalau ini akan dipertahankan asal sebagian harta nenek kakek itu diatasnamakan mama. Ya Allah. Jadi dibarter. Sebelumnya saya mau nanya, nggak setujunya kenapa? Ya karena perbedaan, mungkin banyak perbedaan lah Mas ya. Ada hubungannya sama harta atau keyakinan? Keyakinan dan ras. Oke, keyakinannya maksudnya beda agama atau tidak? Iya, Beda agama? iya. Oke, nah waktu menikah pindah berarti bapaknya Ibu? Enggak. Agamanya enggak? Enggak. Nah itu menikahnya Masing-masing. Menurut informasi sih di Jakarta. di Jakarta. Oke, ini Pak Ustadz menikah beda agama. Nah orang tua dari ibunya Ibu Emi ini sampai segitunya nggak setuju, sampai bahkan anak yang dikandungnya itu harus digugurkan ya Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi Masya Allah Mas Farid, jadi bahwa soal nikah beda agama kan sudah ada ketentuannya sesuai dengan penafsiran masing-masing gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini, ibunya Mbak Evi ini nampaknya lebih cinta harta daripada kemanusiaan yang sudah dia kandungnya sendiri. Sehingga ini kan intinya apa? Ya udah deh, gua nggak jadi gugurin kalau lu kasih harta ke saya. Kira-kira kan seperti itu. Artinya kan dia nggak gugurin anaknya ini bukan karena dia cinta anaknya, tapi karena dia lebih cinta hartanya. Karena dia lebih rela mengorbankan anaknya ini kalau nggak sampai dapat harta. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa nih. Seorang ibu, padahal ibu ini biasanya adalah orang yang paling dekat, orang yang paling bisa melindungi putra-putrinya. Bahkan beberapa contoh kasus yang terjadi biasanya ada hubungan yang di luar nikah, ada hubungan yang nggak dikehendaki, yang justru berkeinginan untuk menggugurkan itu yang laki-laki atau pihak lain, dan ibu biasanya menjadi pelindung bahwa ini jangan digugurkan, ini jangan gugurkan. Ya, tetap dipertahankan. Tapi ini ya Justru Allah, sebaliknya. justru terbalik, malah menjadikan anak sebagai bahan barter. Ini yang menurut saya luar biasa. Padahal Nabi itu pernah bercerita bahwa beliau pernah diajak malaikat jalan-jalan. Pada suatu jalan itu, suatu titik beliau melihat ada perempuan yang maaf payudaranya digigit ular sampai habis, sampai berdarah-darah, sampai tersiksa dia. Nabi tanya pada malaikat, siapa itu wahai malaikat? Itu adalah perempuan-perempuan yang tidak mau menyusui anaknya. Bisa dibayangkan Mas Farid, perempuan yang tidak mau menyusui anaknya saja Allah mengancam dengan hukuman seperti itu. Betapa Islam memuliakan anak, betapa Islam melindungi anak. Tapi ini jangankan menyusui, Lahir ke anak bumi aja lahir aja tidak nggak dikendaki dan naudzubillah, Masya Allah. Itu. Jadi sejak perjanjian itu Mas, saya diurus sama nenek kakek dari lahir. Semua akte, semua atas nama saya, semua diatasnamakan atas nama nenek kakek saya karena mama saya nggak mau. Dan konon katanya mamanya ibu ini nggak mau dipanggil ibu ya? Iya. Jadi dari Panggilnya? kecil yang saya tahu mama kandung saya itu adalah teteh. Saya nyebut dia teteh atau kakak. Dan itu udah bagian dari perjanjian dengan kakek neneknya Iya, itu? betul. Oh, ini Pak Ustadz gimana nih menurut Pak Ustadz nih? Ibu udah nggak mau dianggap sebagai ibu nih Pak Ustadz? Iya. Padahal dalam Islam itu mestinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tetapi dengan kasus ini, maaf Farid,
kita harus menyebut istilah orang tua durhaka, dan itu ada. Istilah orang tua durhaka itu ada di dalam Islam itu, gitu loh. Jadi orang tua yang durhaka itu, ya, dia adalah orang yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam, gitu. Jadi orang seperti ini, ya, orang seperti ini kalau dalam salah satu riwayat itu bisa diperlakukan berbalik pada dia. Nah, ini ada cerita lagi nih Mas Farid. Suatu saat Sayyidina Umar, ya, Umar bin Khattab, ada datang menghadap dia yang protes, "Ya Umar, Amirul Mukminin, anak saya durhaka," kata orang ini, "karena dia tidak menuruti saya, dia sudah melecehkan saya, dia adalah anak durhaka." Nah, Umar memanggil anaknya, benar nggak? Supaya kedua belah pihak ini nggak hanya informasi sepihak, gitu loh. Nah, terus begitu anaknya didatengin, "Apakah betul kamu durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua dan membangkang?" Anak ini bilang, "Sebelum saya menjawab, saya ingin tahu apa sebetulnya kewajiban orang tua dan hak anak dari orang tua." "Kamu tahu kewajibannya?" kata Umar. "Nggak tahu." "Apa?" Disebutkan Umar, salah satu adalah memberikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan dan perlindungan yang baik. Terus anak ini bilang, "Ketiga-tiganya itu nggak diberikan kepada saya, wahai Umar." Nah, Umar baru ngomong bahwa kamu berbuat kejahatan dan keburukan lebih dulu. Anak kamu ini berbuat demikian hanya dampak dari perbuatan kamu yang seperti itu.